Sebagai anak artis, Kevin Aprilio terbilang beruntung. Miliki wajah tampan, berbakat dalam musik, serta bergelimang harta. Wanita mana yang tak ingin menjadi pujaan hatinya? Meski karya-karyanya terbilang sukses, namun sayang, kisah asmaranya tak sejalan. Beberapa kali ganti pasangan kerap membuatnya jadi pusat perhatian. Diketahui, beberapa gadis cantik pernah mampir di hatinya. Sebut saja Elma, mantan anggota girl band Princess, pemain sinetron Naomi Lee dan Aubrey Bear, kini sudah jadi mantan kekasihnya. Tak ingin sendiri, putra sulung ADMS dan Memes ini belakangan diketahui tengah dekat dengan Vicky Melanie, gadis cantik yang dikenalnya lewat jejaring sosial. Layaknya remaja di mabuk cinta, komunikasi yang rutin terjalin membuat mereka sering jalan bareng dan akhirnya pacaran. Pedangdut seksi Dewi Persik tampaknya tak main-main dengan niatnya ingin menjenguk Saiful Jamil di Rutan Cipinang. Sejak pukul 3 dini hari, si goyang gergaji sudah bangun hanya untuk membuat semur jengkol, makanan yang ingin dibawa untuk mantan suaminya. Saiful yang menerima kunjungan dari mantan istrinya itu pun terkejut, terlebih saat melihat DP membawakan lauk kesukaannya, semur jengkol. Ingin berterima kasih telah dijenguk dan dibawakan lauk kesukaan, Ipul yang pernah menjadi suami DP selama 3 tahun itu mengajaknya berkeliling lembaga pemasyarakatan Cipinang. Tanpa malu ataupun sungkan, Ipul menggandeng DP ketika mengajaknya berkeliling rutan. Suasana pun geger melihat keduanya bergandengan. Dan tak sedikit pula warga binaan yang menganggap Ipul dan Dewi CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Jalinan cinta Luna Maya dengan Reno Barak sang kekasih tengah mesra-mesranya. Setelah momen bahagia ketika ulang tahun Luna ke-33 pada 26 Agustus lalu, baru-baru ini keduanya menghabiskan waktu liburan di Thailand. Berlibur ke negeri Gajah Putih bersama kerabat, keduanya sepakat tak umbar kemesraan. Hal itu terbukti dengan postingan mereka yang sama-sama tak memposting nuansa cinta, namun justru memamerkan keindahan lokasi wisata yang dikunjungi. Tak ingin dibayang-bayangin nama besar sang ayah, Rizky Febian kembali membuktikan keseriusannya di dunia tarik suara. Sukses dengan lagu Kesempurnaan Cinta, anak sulung komedian Sule ini berencana mengeluarkan single kedua. Meski telah sukses, kekhawatiran saat meluncurkan lagu baru tetap ada. Hal itu adalah keraguan jika karya musiknya kurang diminati. Namun beruntung, Rizky punya Feby Palwinta, sang kekasih, yang tak henti-hentinya memompa semangat hingga membuat banyak remaja iri pada hubungan mereka. Meniti karir sebagai penyanyi dengan mengikuti berbagai audisi dan ajang pencarian bakat, Tantri Syahlindri Ikhlasari kini menjelma menjadi macan panggung bersama band kotaknya. Perjuangannya di tahun 2008 silam mengingatkan pada peran dan dukungan besar yang diterima dari kedua orang tuanya. Merasa hutang budi, vokalis bersuara khas dan serak ini pun sempat mengucapkan janji atau nazar, yakni menghajikan kedua orang tuanya. Itu udah lama banget. Nazarku yang memang awal kali masuk ke dunia entertain, masuk kotak, itu nazar yang terucap pertama, kalau kotak jalan aku mau naikin haji orang tua. Dan ternyata dari ucapan itu Allah memudahkan semua, dan akhirnya memang fee pertama aku itu selalu aku kasih ke mama, dan terus-terusan sampai akhirnya bisa memberangkatkan haji, ya itu sih. Jika melihat sepintas, tak ada yang kurang dari Agni Pratista. Model dan pemain film kelahiran 8 Desember 1987 menjalani kegiatan secara normal. Namun sebuah pengakuannya adik Sigi Wimala tentang gaya hidupnya cukup mengagetkan. Jadi aku tuh tipe orang yang check up paling 2 tahun sekali gitu. Terus hingga suatu saat aku kerja di kantor, di mana itu deket banget sama yang namanya lembur. Lalu kalau lembur pasti makannya ngaco gitu. Dan
aku punya kecenderungan dan aku yakin banyak orang banget yang punya kecenderungan seperti ini. Ketika ada stres, kita ngerasa kita bisa ngelewatinnya gitu. Bukan soal gaya hidup dan kemalasannya melakukan check up kesehatan secara rutin, rupanya semenjak tahun 2010, istri Rian Antoni ini mengidap penyakit kista. Saya kena kista dan saya baru menyadari betapa pentingnya lifestyle dan check up itu. Akhirnya ya udah, setelah itu saya setiap tahun pasti saya check up. Kalau untuk kayak pap smear tuh pasti setiap hari ulang tahun saya check up. Penyakit berupa sebuah tumor jinak yang bersarang di indung rahim belum lama ia sadari keberadaannya. Menjadi fase berat dalam kehidupan meski ia sabar menerima. Dulu kena kista itu akhir bulan Desember 2010 gitu. Dan sepanjang 2011 itu ya itu merupakan tahun terberat sih gitu, kayak belajar ikhlas, belajar merubah pola hidup tuh juga nggak mudah gitu. Semua orang pasti setiap datang jenguk saya tuh bilang, "Ah, nih ikhlas ya ikhlas" gitu.